Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, kita berjumpa lagi hari ini itu dalam kegiatan membahas tentang proyek profil Pancasila yang kita laksanakan di sekolah. Ya, ini kita bekerja sama dengan komunitas belajar kita. Kita punya komunitas belajar namanya Seramo Murno. Ya, jadi kita semua anggota komunitas kita bekerja sama untuk menyukseskan salah satu proyeknya. Jadi di sekolah kita banyak proyek. Ada yang penghijauan. Ini salah satunya adalah bidang kesehatan. Nah, masuknya ke olahraga. Jadi di sini saya mencoba mengambil satu tema yaitu perkatin olahraga sikula. Nah, kenapa saya ambil bahasa Aceh? Karena perkatin ini adalah kebiasaan, kelakuan yang biasa dilakukan sama anak-anak. Jadi setelah kita melihat, sepertinya pada kesempatan ini saya mau mengambil proyek tentang sepak bola. Tetapi dengan sistem, sebentar lagi akan kasih nampak sistemnya seperti apa. Nah, kemudian di sini latar belakangnya, itu yang pastinya sepak bola merupakan olahraga populer di Indonesia, bahkan di dunia, ya. Jadi kita masukkan ke dalam program P5 kita. Nah, di sini yang ingin kita kembangkan adalah di dalam proyek ini yaitu SEM ini dilakukan dalam bentuk SEM. Nah, itu sistem yang termanajemen sendiri dengan metodenya tersendiri. Ya, di SEM ini kita itu nanti ibu-ibu sebagai wali kelas ini, ibu-ibu cuma akan mengontrol anak-anak. Jadi anak-anak kita akan bekerja setelah kita bagikan tugas. Jadi di metode ini nanti kita gunakan anaknya jadi panitia, anaknya jadi pelaksana, anaknya yang merancang bagaimana sistem yang akan dilaksanakan. Jadi semua melibatkan anak. Nah, di sini keterlibatannya adalah siswa perempuan dan lelaki. Ya, di sini kita akan mengambil lelaki itu sebagai pelaku olahraganya yang akan bertanding. Jadi anak-anak itu yang akan mengatur. Jadi yang cewek-cewek itu nanti disambung dengan yang cowok yang tidak terlibat ke dalam tim, tapi dia terlibat di panitiaan. Nah, jadi anak-anak nanti akan terlibat di semua event. Kita sebagai wali kelas hanya akan mengontrol masing-masing kelas untuk mengarahkan anak itu untuk bertanding. Jadi semua sudah kita aturkan ini. Kemudian kita membangkitkan suara siswa. Maksudnya di sini adalah program ini memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengekspresikan ide dan kreativitas mereka. Jadi anak-anak itu tidak terlalu baku. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak kita, Pak, saya mau jadi di bagian administrasi, Pak, saya mau jadi bagian dokumentasi kegiatan, boleh. Jadi anak-anak kita bebaskan kemana dia mau. Kemudian menumbuhkan rasa kepemilikan. Jadi kita coba menanamkan kepada anak-anak ini bahwa dia memiliki rasa bahwa proyek ini punya kami. Ya, proyek ini punya kami, bukan punya kita guru. Jadi memiliki sama-sama untuk berlangsungnya kegiatan ini. Nah, selanjutnya, kemudian ada tujuan dari program ini. Nah, itu kita secara garis besarnya itu ada tujuannya peningkatan kerjasama tim yang kita bilang tadi, pengembangan sportivitas dan etika bermain itu untuk anak-anak yang ketika nanti melakukan pertandingan, kemudian pengelolaan emosi dalam pertandingan juga anak-anak juga kita sebagai wali kelas, jangan nanti anak-anak ribut kita wali kelas juga ikut ribut. Nah, biasa dalam pertandingan. Jadi kita menetralkan anak-anak. Kemudian peningkatan kebugaran jasmani, udah pasti karena dia berolahraga dia akan meningkatkan kebugaran jasmaninya walaupun dengan sepak bola. Dan kita semester lalu sudah ambil senam ya. Senam itu juga bagian dari proyek. Ini kita ambil dalam bentuk sepak bola dalam bentuk pertandingan. Kemudian pengembangan kreativitas dan inovasi dalam bermain itu kepada siswa-siswa kita. Jadi nanti tugas-tugas ibu-ibu wali kelas ini mengarahkan anak-anaknya, oh hari ini kamu tandingnya harus bagus seperti ini, latihannya begini. Nah, jadi nanti kita bekerja sama dalam kegiatan ini, Bapak Ibu. Kemudian peningkatan kepercayaan diri udah pasti untuk anak-anak peningkatannya. Kemudian refleksi dan evaluasi itu kita melakukan refleksi terhadap kinerja pribadi di tim. Itu baik anak-anaknya, baik nanti setelah kegiatannya bagaimana, itu semua kita akan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya capaian. Nah, capaian ini apa yang ingin kita capai di kegiatan tadi yang sudah kita bahas. Nah, capaiannya siswa mampu melaksanakan pertandingan dengan baik bersama-sama dengan teman lainnya. Nah, kita punya capaian kita. Jadi anak-anak itu tidak meninggalkan tugasnya. Nah, harapan kita itu, harapan besarnya.
siswa mampu melaksanakan pertandingan setelah merancang dengan baik bersama tim. Nah, jadi setelah siswanya merancang sendiri, membuat turnamen sendiri dan mampu dia laksanakan. Jadi bukan hanya sekedar dirancang habis itu gagal, tidak. Nah, yang kita harapkan itu. Kemudian langkah-langkah aksinya apa? Mengajarkan tim panitia pelaksana tentang teknik pelaksanaan SEM. Artinya di sini semua anak-anak terlibat. Dia tahu, oh tugas saya ini sebagai pengantar belangko misalnya. Tugas saya penerima formulir. Tugas saya ini bagian mengurus air. Jadi anak-anak itu dibagi dengan tugasnya masing-masing. Ini seperti kita bilang kelompok-kelompok kecil sesuai dengan keperluan pertandingannya. Kemudian hasil yang kita harapkan apa? Siswa menunjukkan peningkatan keterampilan dalam olahraga, udah pasti. Karena di dalam sebuah pertandingan yang ingin kita laksanakan, pasti kita akan menemukan juara-juaranya. Otomatis anak-anak itu akan kita tahu peningkatannya. Selanjutnya itu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, kita ini sudah bermitra. Jadi di dalam komunitas kita Seramo Porno itu kita sudah bermitra semuanya. Kita punya ketua, punya anggota. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan sekolah kita semua bisa bekerja sama. Tidak mesti yang ini. Semua kegiatan bisa bekerja sama dengan mitra kita. Nah, untuk struktur programnya yang pertama ibu-ibu itu durasi. Nah, di sini saya mencoba program ini kita coba berlangsung selama 4 minggu. Kenapa saya bilang 4 minggu? Karena ini kita lakukan di luar jam sekolah. Ekstrakurikulernya. Jadi di dalam 4 minggu itu mungkin 2 minggu persiapan. 2 minggu persiapan, anak-anak kita bagi dulu tugasnya apa, masing-masing di kelasnya tugasnya apa di dalam 2 minggu ini. Begitu juga dengan panitia besarnya. Di dalam 2 minggu saya rasa cukup persiapannya. Kemudian 2 minggu selanjutnya kita akan melakukan pertandingan. Jadi tidak 1 hari selesai. Jadi biar anak-anak punya waktu untuk istirahat. Ya. Kemudian sasarannya apa? Program ini dirancang khusus untuk siswa kelas 7 dan 8. Kemudian kelas 9 akan menjadi panitia pelaksana utama. Nah, jadi kita akan bentuk kelas 9 untuk jadi panitia inti. Kemudian yang di kelas 7, kelas 8 yang tidak bermain, dia akan ditarik ke kelas 9. Jadi tanggung jawab besarnya di kelas 9, kemudian yang lainnya akan menjadi anggota di kelas 9 untuk melaksanakan acara tersebut. Nah, jadwal latihan. Nah, jadwal akan disesuaikan oleh siswa dan wali kelas untuk persiapan. Nah, jadi di dalam 4 minggu itu nanti ibu-ibu ini akan mengatur anak-anaknya untuk mengatur jadwal latihan mereka untuk bertanding. Apakah itu latihan dia pagi atau latihannya sore, itu dibebaskan kepada wali kelas semua. Jadi kerjasamanya wali kelas dengan kita panitia yang melaksanakannya. Kemudian mitra dalam komunitas belajar ini. Nah, ini secara garis besar kita ambil di sini guru PJOK, saya sendiri itu sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi kegiatan ini dibantu dengan anak-anak. Kemudian ada guru IPA, IPS, agama, seni, matematik dan lain-lain. Jadi semua guru terlibat di dalam kegiatan ini. Kemudian kita libatkan lagi wali kelas, orang tua dan komite sebagai pendukung. Jadi di dalam kegiatan ini kita juga melibatkan orang tua siswa. Ya, mungkin orang tua siswa nanti bisa menjadi sponsor untuk kita. Jadi dia mungkin punya hubungan di luar yang bagus, bisa sponsor dan kegiatan proyek kita ini bisa berjalan dengan lancar, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sekolah kita punya kapasitas lapangan sepak bola dan peralatan yang memadai, dukungan dari kepala sekolah dan guru PJOK, antusiasme siswa dalam berpartisipasi dan kegiatan olahraga. Nah, di sekolah kita ini sudah kita lihat, kita punya lapangan sepak bola yang bisa kita pinjam di samping tetangga. Kemudian bola kita punya. Kemudian antusias siswa. Saya rasa tidak ada siswa yang kalau dibilang ada pertandingan sepak bola nggak ada. Pasti sepak bola itu pasti dia mau. Nah, ini yang kapasitas sumber daya kita cukup untuk melaksanakannya, Bapak Ibu. Kemudian rencana evaluasi. Nah, kenapa kita pakai rencana evaluasi? Dikarenakan pengumpulan data. Evaluasi program akan dilakukan melalui berbagai sumber data, termasuk observasi langsung aktivitas latihan. Nah, kita untuk melihat data, apakah anak ini betul-betul ada latihan atau hanya tanding saja datang. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini, observasi secara langsung, aktivitas saat pertandingan, dan survei kepuasan siswa dan umpan balik dari guru serta orang tua. Jadi kita bisa melihat apakah program ini
akan bagus nantinya. Kita bisa beberapa hal bisa kepada siswa. Apakah siswa ini oke setelah ini atau dia bilang nggak oke program ini? Berarti ke depan kita evaluasi. Jadi biar kita tahu hasil. Kemudian tekniknya seperti apa? Data akan dikumpulkan melalui teknik observasi selama latihan salah satunya, pertandingan, wawancara singkat dengan siswa, dan survei kepuasan setelah pertandingan selesai. Dan nanti kita bisa evaluasi. Kemudian lini masa evaluasinya akan dilakukan pada 3 tahap penting, yaitu evaluasi awal program, evaluasi tengah program, dan evaluasi akhir. Jadi di dalam 4 minggu ini kita akan ada evaluasi-evaluasi yang kita lakukan supaya berjalan dengan lancar. Pertengahan, awal, pertengahan, dan akhir. Jadi nanti setelah acara ini kita tahu progresnya. Nah, kegiatan ini. Nah, kemungkinan tantangan. Ada kemungkinan ini. Kita bisa saja mendapatkan ini, kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti latihan rutin. Nah, anak-anak mungkin suka dia bermain bola. Tapi ketika latihan, dia nggak mau. Itu kemungkinan yang harus kita antisipasi, ya, yang akan terjadi. Nah, kemudian keterbatasan waktu untuk latihan bersama. Tahulah Bapak Ibu anak kita di sini kita mau latihan, ya potong rumput, tolong orang tuanya. Jadi banyak yang kendala kita. Kemudian solusinya apa? Memberikan penghargaan untuk kehadiran dan partisipasi. Bisa kita berikan solusi pada anak. Mengatur jadwal latihan yang fleksibel. Artinya tidak mesti harus jam tersebut, bisa kita atur dengan jam-jam selanjutnya yang bisa mengakomodir anak-anak untuk latihan, ibu-ibu. Kemudian penutup. Pertandingan sepak bola dalam program P5 di SMP dapat menjadi wadah untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, di P5 itu kita memang targetnya mengembangkan karakter siswa. Mungkin di sini salah satunya dengan program pertandingan sepak bola dengan sistem SEM. Jadi metodenya digunakan oleh kita sendiri untuk kita dan kita yang melaksanakan. Jadi tidak merepotkan yang lain. Kemudian harapannya apa? Harapan di dalam program ini, satu, program ini kita harapkan akan terus berlanjut ke depannya setiap tahun. Itu harapan kita. Jika ini sukses, kita bisa lanjut. Mungkin sekarang kita sistemnya di level sekolah. Siapa tahu tahun ke depannya anak-anak kita pandai, Pak. Ke depan kita jangan level sekolah, Pak, undang sekolah lain. Nah, juga bagian program kita. Kemudian kita berharap setelah ini anak-anak bisa mengembangkan kompetisinya masing-masing setelah kegiatan ini. Artinya anak-anak setelah ikut bertanding ini dia punya kesempatan untuk, oh kemarin saya main udah bagus, dia punya kesempatan untuk latihan yang lebih bagus. Nah, sekian, terima kasih dari program-program ini. Nah, bagaimana menurut Bapak, menurut Ibu-ibu, apakah program ini cocok untuk kita laksanakan di sekolah kita? Bagaimana wali kelas 71? Cocok? Berarti sesuai lah untuk kita lakukan kegiatan ini ya. Wali kelas 31 gimana? Sangat mendukung karena di sini kan banyak fasilitas yang bisa digunakan. Seperti lapangan udah ada, bola udah ada di sekolah. Jadi tinggal mengasah, ya kan? Mengasah minat dan bakat anak-anak sehingga mereka mampu menciptakan dirinya sendiri untuk maju dalam bertanding nanti, ya kan? Berarti cocok lah ini ya. Ibu wali kelas 22 gimana? Sangat cocok Pak, dikarenakan dengan kita boleh anak ini akan mengurangi menggunakan gadget terutama. Oh ya, satu. Iya. Berarti sesuai lah program kita ya. Berarti cocok sudah untuk kita gabungkan komunitas belajar kita, wali kelas dengan proyek P5-nya tentang sepak bola ini. Berarti sudah oke ya Bapak Ibu ya? Berarti kalau begitu Bapak Ibu, kita setelah ini kita tinggal atur, nanti saya sendiri yang akan mengatur dan akan kita berembuk untuk merancang bagaimana ke depan pelaksanaan ini Bapak Ibu. Ibu dari kelas 3 bagaimana Bu? Sangat cocok, berarti oke Bu ya? Oh berarti oke. Berarti Ibu dari kelas 73? Lanjutkan, berarti wah, senang sekali saya. Berarti program ini bisa kita laksanakan di sekolah kita. Nah, kita doakan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan di depannya. Nah, mungkin kalau memang sudah cocok, sudah klub, sudah oke, mungkin cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini pembahasan kita ini. Kemudian ke depan akan kita lanjut sesuai dengan kebutuhannya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.